Ya, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah kita bisa hadir di aula ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga di hari-hari yang akan datang pun kita tetap diberikan karunia kesehatan ini sehingga bisa menunaikan tugas kita dengan baik. Jangan lupa kita harus sholat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat syafaatnya. Baik Ibu, memulai acara kita, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana undangan yang disampaikan siang hari ini, ada beberapa agenda yang akan dibahas. Nah, salah satunya tadi karena waktu yang mendesak akhirnya didahulukan untuk penandatanganan fakta integritas bagi ASN. Ya, alhamdulillah tadi hampir semuanya sudah diselesaikan dan sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan agenda yang lain. Nah, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan informasi arahan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah yang berkaitan dengan refleksi pembelajaran dan agenda-agenda lain di sekolah kita. Langsung saja pada Ibu Kepala Sekolah di Persib. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama kita merefleksikan tentang program pengembangan kompetensi guru. Nah, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu itu untuk penilaian kinerjanya melalui PNM. Nah, yang kemarin itu sudah Ibu periksa, ada observasi pertama dan itu juga ada hasil refleksi dan lain sebagainya. Tolong dikerjakan, itu yang pertama yang ingin Ibu sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, sama halnya dengan Bapak Ibu, Ibu pun juga akan melakukan penilaian kinerja sama di PNM. Nah, topik yang Ibu ambil di sini atau RHK-nya, rencana hasil kerjanya adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau tidak salah sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Ibu sudah menyebarkan Google Form yang harus diisi oleh Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan isi dari Google Form ini bisa merefleksikan bagaimana kondisi real Bapak Ibu. Jadi Ibu tidak meminta supaya dibagus-baguskan, karena ini adalah nantinya menjadi sebuah tindakan untuk memperbaiki bagaimana proses pembelajaran di sekolah kita ini lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, kita lihat refleksi pengembangan slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di slide yang pertama waktu itu Ibu menyampaikan pertanyaan. Saya merasa kesulitan dalam mengakses sumber-sumber pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan kompetensi saya. 69,1% ini menjawab bahwa pernyataan itu SS itu sangat setuju, S setuju, R itu ragu-ragu, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Dari hasil jawaban 55 responden, berarti ada 1 responden yang istilahnya belum menjawab. Ini kebanyakan kita menjawab bahwa pernyataan kita
sumber belajar itu ternyata tidak tepat atau pernyataan itu tidak disetujui oleh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu untuk mengakses sumber-sumber pembelajaran yang relevan ini merupakan hal yang mudah atau gampang untuk dilakukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hasilnya memang seperti ini, 69,1%. Ini bahwa pernyataan ini tidak setuju Bapak Ibu. Jadi Ibu mengatakan bahwa semuanya ini mudah untuk diakses. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kurangnya waktu luang menjadi kendala utama dalam mengikuti program pengembangan profesional. Kalau kita lihat, jawabannya setuju. Itu 34,55% yang ini menyatakan bahwa setuju. Waktu luang menjadi kendala utama dalam mengikuti program pengembangan profesional. Pertanyaan Ibu, karena Ibu harus menggali lebih dalam. Ini kenapa bisa banyak yang setuju bahwa waktu luang menjadi kendala utama dalam mengikuti program pengembangan profesional? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang menjawab ini, pernyataan ini setuju. Alasannya apa? Mangga Bapak Ibu. Karena Ibu harus menggali lebih dalam. Kenapa kurangnya waktu luang ini menjadi kendala utama dalam mengikuti program pengembangan profesional? Mangga Bapak Ibu. Yang kemarin menjawab waktu adalah sebuah tantangan atau kendala untuk melakukan pengembangan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kebetulan saya menjawab ini juga Bu, karena saya harus pandai-pandai membagi waktu. Saya sebagai wakasek, pertama wakasek kurikulum, kemudian dengan jam saya mengajar yang luar biasa juga banyak. Kemudian selain itu juga saya punya aktivitas selain di lingkungan RT saya juga punya aktivitas organisasi yang lain. Bukan organisasi apa ya, kita punya yayasan yang harus kita kelola bersama. Nah, ini membuat saya harus pandai-pandai membagi waktu. Tapi alhamdulillah dengan peluangan saya di hari Minggu, walaupun bersama keluarga, kadang saya bisa mengikuti webinar yang online. Itu yang biasa saya lakukan. Kalau tidak di hari Sabtu, di hari Minggu, walaupun dalam perjalanan, insya Allah saya usahakan untuk dapat menggali maupun mengulik. Kalaupun hari biasa, biasanya juga di atas jam 8 kita mulai webinar, itu sampai jam 10 malam. Terus terang dengan kalau kita sambil webinar sambil bekerja itu luar biasa buat saya, tidak bisa konsentrasi bersama satu. Jadi makanya kalau saya webinar ya webinar saja. Itu menurut saya itu kendala waktu luangnya memang untuk saya luar biasa, harus bisa mengatur waktu. Apakah menjadi kendala utama sampai tidak bisa melakukan pengembangan profesi? Ini kan masih dari kalimat tersebut. Jadi kurangnya waktu luang menjadi kendala utama dalam mengikuti program pengembangan profesional. Kalau Bu Diri menyatakan seperti tadi, walaupun di antara kesibukan Bu Diri masih sanggup untuk melakukan pengembangan profesional. Nah, yang ingin Ibu gali, kurangnya waktu luang menjadi kendala utama untuk mengikuti program pengembangan itu kenapa? Apakah sampai benar-benar sampai tidak melakukan pengembangan diri? Itu loh Bapak Ibu. Karena memang kita itu dengan semakin kurikulum ini yang dinamis, kemudian juga perkembangan teknologi juga sangat pesat, tentunya kita dituntut untuk selalu update. Apakah kurangnya waktu ini
menjadi kendala utama dalam mengikuti program profesional atau ada hal lain sebenarnya untuk melakukan mengikuti program pengembangan profesional. Nah, jujur saja Bapak Ibu, selama bulan ini saja bulan November, ada yang sama sekali belum melakukan pengembangan profesional. Bulan ini saja. Ada? Gak apa-apa Bapak Ibu, jujur saja. Orang gak diapa-apain juga. Wanita belum. Kendalanya apa wanita? Sampai sama sekali 1 bulan ini tidak melakukan pengembangan diri. Apakah kendala waktunya seperti apa? Kok sampai tidak bisa melakukan pengembangan diri? Enggak. Sering lihat YouTube Bu, berarti ikut kembang diri. Di TikTok aku tuh belajar lagi naik. Terus menyanyi. Pengembangan diri yang sudah bersertifikat ya. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya masalahnya waktu mungkin sama seperti itu. Cuma saya tidak suka organisasi apa-apa kalau ini kan banyak organisasi ini. Jadi kalau misalnya sudah pulang sekolah sudah sore, itu langsung sampai rumah belum juga Pak ganti baju udah mikirin buat makan malam apa ya. Gitu. Jadi langsung mikirin buat makan malam kita sudah malam itu dan tidur insidennya segala macam. Jam 9 sama kakak-kakaknya udah bosan aja terus bangun pagi. Nah, jadi kalau udah sore itu biasanya buat keluarga. Kalau misalkan weekend itu kan juga kadang-kadang sama anak di rumah gitu. Kadang-kadang memang kesempatan saya biasanya untuk masak biasanya weekend. Kalau misalnya hari biasa biasanya sebelum begitu. Jadi pengembangan diri yang dimaksud itu Pak misalnya webinar terus terang memang bukan hanya bulan ini, bulan-bulan yang sebelumnya juga memang saya kurang sempat, kecuali mungkin yang diadakan oleh sekolah itu kalau yang diadakan oleh sekolah misalnya IHT atau webinar yang pernah waktu itu diadakan di hari Jumat pernah di waktu itu karena mungkin temannya ada wadahnya juga dari sekolah itu sepertinya mudah gitu, tapi kalau mencari-cari sendiri itu saya tidak menyempatkan diri untuk mencari-cari sendiri webinar-webinar mana yang bisa saya ikuti. Lalu itu juga. Kelas 12 modul. Mensiasatinya bagaimana nih? Jangan sampai melakukan keterusan melakukan pengembangan diri. Paling saya itu yang tadi dari sekolah Modul yang aja, dari modul aja, sekolah. modul aja. Kebetulan terus juga ada yang PMM yang PMM itu kan ada yang modul tuh yang modul ini pelajari. Jadi ya saya buka untuk memenuhi di PMM itu gitu. Ada video yang kan sama ada tulisan modul itu termasuk pengembangan diri ya seperti PMM. Termasuk ya? Iya, tapi itu Bu yang gampang dijangkau ya untuk saya gitu, untuk orangnya saya mungkin saya kurang antusias atau bagaimana nggak tahu, cuma sepertinya kalau misalnya ada waktu yang sebentar aja tak 30 menit itu kadang saya pengen me time juga gitu, scroll HP ya TikTok atau begitu waktu 30 menit anak udah pulang lagi dia berbawa lagi gitu kali ini. Ya, mungkin tidak sama dengan yang lain tapi itu jujur dari saya. Mereka seperti terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anita, ini ada sebuah masukan. Jadi memang kalau anak-anak yang masih kecil-kecil mungkin kita paham perlu bimbingan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang anaknya sudah mulai besar-besar pun bisa melakukan kegiatan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari sekolah, paling berapa kali sih dari sekolah? Jadi kita tidak update begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya
ini bisa nanti istilahnya sedikit meluangkan waktu. Jadi sebenarnya ada waktu-waktu yang kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada waktu-waktu khusus untuk melakukan webinar yang berdiri ya. Jadi kita itu sudah punya jam tersendiri. Oh, hari ini jam sekian kita ikut yang ini, jam sekian ikut ini di kelompok-kelompok atau di grup-grup komunitas yang lainnya. Jadi harapannya Bapak Ibu ini mendapatkan masukan. Mungkin yang masih kalau ibu-ibu mungkin repot dengan anak-anaknya, mungkin bapak-bapak tidak repot juga ya dengan anaknya. Ya, biasanya semuanya diserahkan ke ibu, biasanya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi ada 2 poin yang ibu catat dari informasi yang disampaikan oleh Bu Anita. Solusinya dari kurangnya waktu yang luang itu harus dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian kita akan mengirimkan PNM. Itu Bapak Ibu. Lanjut ke slide berikutnya. Fasilitas yang tersedia di sekolah kurang mendukung upaya pengembangan kompetensi saya. Nah, ini jawabannya 54,5% ini tidak setuju. Kemudian 14,5% ini setuju. 14,5% ini ragu-ragu. Jadi pada kebanyakan bahwa fasilitas yang tersedia di sekolah ini sebenarnya mendukung Bapak Ibu, ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi. Kalau kendala kuota kan bisa disiasati dengan sertifikasi Bapak Ibu. Kalau kendalanya laptop, belilah laptop ketika cair. Kayaknya masih tersisa, ya. Jadi tujuan pemerintah untuk mencairkan sertifikasi Bapak Ibu salah satunya untuk mendukung pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita lihat ada yang ragu-ragu juga. Apa benar ya? Jadi sebenarnya fasilitas ini sudah kita coba upayakan Bapak Ibu. Baik secara kalau Bapak Ibu pengen pakai digital, Infocus sudah banyak. Ya, wifi juga sudah. Kalau misalnya masa lalu jangankan Bapak Ibu saja kalau lagi observasi, kemudian Ibu mau koneksi dengan internet pakai kuota sendiri pun juga kadang-kadang gagal. Ya, apalagi kita istilahnya mengandalkan wifi sekolah ini banyak yang pakai. Dan memang Ibu juga agak gregetan. Kita sudah bayarnya mahal tapi masih belum Pak. Sepertinya harus pakai tower atau pasang pemancar sendiri supaya untuk memperkuat sinyal. Di ruangan kita saja ya berdiri, Ibu sampai pinjam penguat sinyalnya berdiri. Ibu pakai kuota sendiri saja masih belum nyangkut. Jadi mungkin juga kendala alam kita ini memang agak repot seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Slide berikutnya. Saya merasa kurang termotivasi untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang ada. Ini semuanya rata-rata 65,5% ini menjawab tidak setuju. Artinya dengan adanya pengembangan kompetensi kita ini semuanya termotivasi. Slide berikutnya. Kurang dukungan dari rekan sejawat dan pimpinan sekolah menghambat pengembangan kompetensi saya. Nah, Ibu ini suka baca, ya. Kenapa ada yang menjawab bahwa dukungan dari rekan sejawat dan pimpinan sekolah ini kurangnya dukungan dari rekan sejawat dan pimpinan sekolah menghambat pengembangan kompetensi. Nah ini Ibu yang jawab ini setuju. Ibu pengen tahu kenapa Bapak Ibu menjawabnya setuju. Apakah kami teman-teman atau Ibu pribadi sebagai pimpinan ini menghambat pengembangan kompetensi Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Walaupun di sini 58% sudah menjawab tidak setuju pernyataan tersebut, tapi ada yang menjawab setuju.
Masa iya sih rekan-rekan kita tidak mendukung? Kayaknya ibu yang paling bawel ya untuk ayo ikut kombel. Hati-hati, ini kita sudah punya catatan yang tidak pernah ikut kombel. Ibu rasa apakah Bapak Ibu sudah merasa tidak perlu kita dengan komunitas belajar, justru di situ kita akan banyak belajar di komunitas. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau hadir, tidak mau datang, padahal fasilitas sudah disediakan oleh sekolah untuk kita saling berbagi, saling kalau punya masalah-masalah bisa kita diskusikan bersama. Contoh lagi yaitu kegiatan gebiar literasi praktik baik, berbagi praktik baik. Itu videonya tak kosong ini. Banyak yang tidak hadir. Padahal Bapak Ibu yang tampil itu luar biasa semua. Ya. Dan bagus-bagus. Ibu berani mengatakan bagus karena ibu lihat sendiri aslinya ketika di dalam kelas. Bagus. Kalau bagus ya ibu katakan bagus. Kalau jelek atau kurang ya ibu katakan jelek dan kurang. Gak pilih-pilih. Kayak Bu Anggun, kenapa begini, seharusnya begini. Ibu bilang begitu. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Kita bisa melayani siswa-siswi kita dengan baik. Jangan sampai nanti terdengar, Bu, kok guru si A ngajarnya begini, bisa nggak ya Bu diganti? Ada loh Bapak Ibu yang sampai ke telinga Ibu. Bukan sampai ke telinga Ibu, ngobrol langsung dengan Ibu. Ibu juga tidak mau menjatuhkan teman. Ya Ibu sampaikan mungkin itu gayanya. Pas setiap orang punya gaya tersendiri yang kamu terima dulu. Kalau memang kamu nggak ngerti, kamu tanya. Jangan diem, mati nggak ngerti. Kan itu Ibu caranya untuk membela Bapak Ibu. Tapi Ibu mohon juga Bapak Ibu harus menjadi seorang yang merefleksi terus proses pembelajaran Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya tahu, oh iya kekurangan kita ini, berarti akan diperbaiki dengan hal ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Ibu sebenarnya tidak mau mendengar itu, tapi dasar anak-anak itu Bu, sini dulu. Ada apa nak? Ngobrol Bu. Iya ada apa? Bisa nggak Bu kalau gurunya diganti? Nah, ya, jangan begitu. Ibu nggak mau sebenarnya mendengar kata-kata seperti itu. Kita hebat semua, bergerak semua, kita berproses semuanya. Nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu langsung jago ngajarnya, enggak. Pasti ada proses. Kalau kurang-kurang dikit itu wajar, ya. Tapi kita yang penting mau belajar, itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah ini Ibu bingung ini kok pimpinan menghambat pengembangan kompetensi, padahal kayaknya Ibu sekali kombel, ayo kita lihatkan IHT. Maka Ibu bisa tanya ke sekolah lain, IHT itu kan paling banyak ya. Kemudian juga belum lagi kegiatan, kalau yang sering Ibu kejar atau Ibu ayo bergerak ini kelompoknya kombel itu belum PMO ya. PMO itu bahas semua bagaimana proses yang ada di sekolah kita. Dari PMO disosialisasikan, nanti langsung tindak lanjutnya, actionnya. Bisa dalam bentuk actionnya itu melakukan IHT atau melakukan kegiatan kombel untuk dilakukan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kalau tidak disampaikan di sini nanti bisa Bapak Ibu menyampaikan langsung ke Ibu apa yang membuat apa perilaku Ibu yang membuat Bapak Ibu itu terhambat pengembangan kompetensinya. Sepertinya Ibu selalu mendukung ya. Itu Bapak Ibu. Kecuali memang kalau ada hal-hal persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi, Ibu tidak akan dukung dulu sebelum itu dipenuhi. Itu Bapak Ibu.
Lanjut slide berikutnya. Saya merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas sebagai guru setelah mengikuti program pengembangan. 61,8% ini mengatakan setuju dengan pernyataan ini, bahwa dengan adanya peningkatan atau pengembangan kompetensi ini bisa membangun kepercayaan diri kita lebih baik lagi. Ya. Terus terang, Ibu melihat ini grafik naik, Bapak Ibu terus terang. Kalau Ibu ngomong grafik naik. Kenapa? Dulu kita hanya punya guru model 4. Sekarang Ibu gampang mencari guru model. Ini sudah bagus, ini sudah bagus, ini sudah bagus. Di antaranya 6 orang yang kemarin itu sudah mau berbagi praktik baik di kegiatan literasi. Aplaus buat rekan-rekan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah grafiknya naik. Mudah-mudahan semakin naik dan kita bisa menggerakkan. Kalau kita sendiri sudah bergerak, bisa mudah-mudahan bisa menggerakkan rekan-rekan songkit-songkitnya. Ditolong, ayo kita sama-sama lebih bagus, lebih baik lagi. Lanjut. Nah, pengetahuan dan keterampilan saya sebagai guru semakin meningkat. Betul. Kemarin Bu Ika pakai apa, Bu Yunita pakai apa, Bu Haji sudah menampilkan dengan videonya yang luar biasa. Siapa? Pele, ya Bu. Alhamdulillah, itu masih ingat Bu. Berarti anak-anak juga ingat Bu. Dengan video yang bisa apa ya istilahnya mengingat, kita lebih gampang lagi. Luar biasa. Kemarin juga Bu Herga, mana Bu Herga? Ada Bu Herga. Nah, Bu Herga kemarin menampilkan apa? Bu Herga pakai teknologi juga. Ya, itu kita semakin kaya Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti dan berani belajar, ini luar biasa. Pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar lagi. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjut. Jadi dengan kitanya adanya mobil, kemudian kegiatan kemarin, selanjutnya kegiatan lihat workshop ini tentu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang semakin meningkat. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kemarin juga Ibu menyaksikan, terus terang menyaksikan Bu Rizka. Kayaknya kalau Ibu dulu zaman SMA ketemu guru kayak Bu Rizka, seneng banget ya. Ibu benar-benar ngeblank yang namanya sejarah. Dan kemarin itu baru tahu itu begini, oh begini. Sampai Ibu tuh memperhatikan dari tiap langkahnya. Itu bagus Bu. Anak itu nyampe tujuan pembelajaran itu benar-benar nyampe. Itu luar biasa juga Bu Rizka kemarin ketika observasi kedua. Observasi pertama itu sudah salut, observasi kedua semakin ibu saja yang nggak senang sejarah ketika mengikuti pembelajarannya Bu Rizka, ibu jadi kok senang ya, pengen lihat lagi nih Bu Rizka mau ngajarin apa. Ibu sampai sampaikan ke anak, kamu beruntung dengan guru kayak gini. Ya, artinya bisa membuka wawasan, memotivasi, kemudian pelajarannya nyampe. Itu Ibu sudah lihat, dan Ibu juga cerita ke Ibu benar-benar jangan dulu ngeblek, namanya poek itu namanya sejarah. Tapi kemarin ketika menyampaikan super smart ya, super smart ada juga versi, anak itu sampai tahu ejaannya aja berbeda, versinya ini dengan ini kan luar biasa. Anak sampai tahu seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa semakin banyak pengetahuan dan keterampilan kita. Lanjut slide berikutnya. Ya. Saya lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran setelah mengikuti program pengembangan. Ya, ini jawabannya 61,8%, sudah bagus.
dan melaksanakan pembelajaran. Iya Bapak Ibu, kalau kita punya ilmu baru, kayak Bu Win itu dapat ilmu baru langsung praktek, ternyata sangat mengenakan buat kita sebagai pengajar ya Bu Win. Itu kan membuat kita termotivasi. Besok saya mau ngajarnya gini, oh besok saya mau coba pakai ini. Itu luar biasa, jadi memotivasi. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Saya lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan dalam pembelajaran. Alhamdulillah 58,2%. Ini Bapak Ibu semua terbuka terhadap inovasi dan perubahan dalam pembelajaran. Memang seperti ini, kalau zaman-zaman jadul itu dulu ngajar, itu sudah ngajar dari tahun 97 di daerah pedalaman. Itu berbeda Bapak Ibu dengan zaman-zaman sekarang ya. Jadi memang kita harus update, harus kekinian mengikuti zamannya anak-anak kita. Lanjut observasi berikutnya. Ya, prestasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah saya menerapkan pembelajaran yang baru. Ini jawabannya 63,6%. Tolong Bapak Ibu yang menjawab ini bisa dibuktikan dengan hasil formatifnya, ya Bapak Ibu, bahwa memang prestasi belajar ini mengalami peningkatan setelah kita menerapkan pembelajaran yang baru, baik itu metodenya ataupun teknologi itu ya Bapak Ibu. Lanjut, siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Terakhir melihat observasi kelas mana ya? Itu luar biasa juga, anak-anaknya bersemangat. Kelasnya tulis sekali. Terakhir kelas mana ya Ibu? Terakhir itu melihat. Jadi memang Bapak Ibu dengan berbagai macam model pembelajaran yang kita terapkan ini bisa mengaktifkan siswa kita untuk belajar. Nah, tolong Bapak Ibu ketika kita habis pelatihan dibuka-buka lagi. Baru juga kalau nggak salah 2 minggu kita tahu belajar PBL, PJBL, Discovery, kontekstual. Ternyata masih ada yang ditulisnya PBL, PJBL, pelaksanaan PBL atau Discovery. Jadi nggak sesuai antara apa yang dituliskan dengan apa yang dipraktekkan. Tolong dipelajari lagi Bapak Ibu. Lanjut. Siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau Bapak Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran, menggunakan metode atau strategi yang bervariasi, pasti anak akan ikut aktif. Kalau nggak salah terakhir Bu Ika yang itu perhatikan di sini ya, pakai apa bingo, ya anak itu senang banget gitu ya, bingo itu luar biasa. Sampai ibu itu dengan Bu Ika harus mantengin mereka untuk cepet-cepetan. Kalau ada di bola voli atau ini bisa diulangi lagi, siapa yang duluan angkat tangan ya mungkin gitu ya. Itu juga luar biasa, sangat aktif anak-anak itu. Selanjutnya motivasi belajar anak meningkat. Kalau ibu lihat pembelajaran yang terakhir ini memang dilihat dari prosesnya saja anak-anak itu sudah termotivasi. Bahkan mereka tuh seharusnya jawabannya ini. Sampai mereka tuh pengennya Bu lagi, waktunya cuma 3 menit. Nah, kata Bu Ika begitu. Bu Ika mencoba memanage waktu yang ada supaya semuanya itu tercapai, mulai dari pembukaan sampai dengan refleksi. Oke, lanjut. Hubungan saya dengan siswa menjadi lebih baik, luar biasa. Ibu lihat juga hubungan antara Bapak Ibu juga sudah sangat baik, akrab, terjadi komunikasi yang luar biasa terkait dengan pembelajaran. 56,4% ini sudah menjawab
setuju, yang sangat setuju ini sekitar 40%. Nah, yang tidak setuju ini hubungan dengan siswa menjadi lebih baik, tidak setuju. Nah, ini ada apa? Ya. Perlu dipertanyakan, kira-kira yang jawab ini siapa ya? Sebenarnya Ibu bisa lihat orangnya yang jawab ya, tapi makan waktu. Mudah-mudahan yang komunikasinya atau hubungannya dengan siswa ini belum baik bisa menjadi lebih baik lagi. Ibu rasa kayaknya kalau ngelihat Bapak Ibu ngajar di kelas, komunikasi juga berjalan dengan lancar, akrab, ya. Bahkan mereka Bu Rami, Ibu lihatnya ke sono mulu, nggak ke sini ya. Ada Ibu sudah aras ini ke arah sana makanya. Ya, tapi namanya kita makannya cuma 2, jadi ada keterbatasan. Baik, lanjut. Kualitas pembelajaran di sekolah semakin meningkat, 56,4%. Mudah-mudahan ini benar-benar meningkat dan nanti ditopang dengan hasil lulusan siswa kita melalui jalur undangan ataupun melalui jalur PDK. Ya Bu Iska, semangat. Tolong dipersiapkan SNBP maupun PDK-nya ya. Oke, mudah-mudahan lebih meningkat dari tahun yang lalu. Sekolah menjadi lebih inovatif dalam menerapkan pembelajaran karena tadi ilmunya Bapak Ibu itu semakin banyak, tentunya ini semakin inovatif, kreatif. Dan satu lagi yang tak normal ya Bu Ani pas sampai gendong-gendongan jadi hantu segala macam, anak itu senang. Pembelajaran Bu Anita, anak-anak itu tadinya ini tiba-tiba jadi hantu, jadi apa ya, luar biasa, dan mereka tuh bangga untuk memperagakan atau mempraktekkan. Itu luar biasa, bagus. Citra sekolah semakin baik di mata masyarakat. Ini harapan kita bersama Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa membuat citra kita ini menjadi baik kalau tidak kerjasama kita semua. Kalau cuma keinginan Ibu saja tidak dibantu oleh Bapak Ibu, apalah daya. Ya, jadi tolong sama-sama kita membuat citra sekolah kita semakin baik di mata masyarakat. Lanjut. Nah, ini Ibu belum selesai. Kenapa? Karena Bapak Ibu, banyak gangguan. Seberapa sering Anda menggunakan strategi pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan individual siswa? Alhamdulillah jawabannya sering. Kalau misalnya Bu nilainya masih jelek, proses Bapak Ibu. Tapi kita berusaha bagaimana pembelajaran kita itu tidak membosankan, ya. Kemudian bagaimana Anda menilai kemajuan belajar siswa secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, ini ada yang tidak tahu, ada yang melakukan pengamatan, melakukan assessment. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu menilai kemajuan belajar, ketercapaian tujuan pembelajaran, ya tentunya kita perlu melakukan assessment. Itu bisa berupa tes. Kalau kita berupa tugas-tugas, berarti kita perlu melakukan umpan balik, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini cukup besar yang menjawab melakukan assessment. Tapi yang tidak tahu ini Ibu bingung ya, kok tidak tahu? Atau ini jawabannya begini Bapak Ibu, dijawab kemana, jawabnya kemana? Jadi tidak tahu apa jawabannya. Lanjut, apakah Anda mampu merancang rencana pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, sangat mampunya sedikit, mampunya yang banyak, kemudian yang masih perlu bantuan ini lebih banyak sedikit dibandingkan yang sangat mampu, ya. Jadi ini masih dalam kurva normal ya. Yang mampunya itu lebih banyak dibandingkan yang sangat mampu maupun masih butuh bantuan. Selanjutnya, seberapa efektif Anda dalam menggunakan berbagai sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran
20 sekitar jawaban 20, kemudian cukup efektif ini hampir mendekati angka 20, efektif ini kurang dari 10, dan tidak efektif ini jawabannya antara di atas 5 ya, dari 5. Nah ini bagi Bapak Ibu yang merasakan belum efektif, mungkin yuk kita sama-sama aktif di dalam kegiatan komunitas belajar. Di situ kita bisa saling berbagi, saling curhat-curhatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di dalam proses pembelajaran kita. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini satu lagi, seberapa baik Anda berkomunikasi dengan siswa? Alhamdulillah sangat baik ini Bapak Ibu. Bagaimana Anda membangun hubungan yang positif? Ini tadi dijawab. Hubungan yang positif itu rata-rata Bapak Ibu ini melakukan komunikasi yang aktif. Ini perlu Ibu bikin diaturannya. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu, nanti ini hasilnya akan Ibu share ke Bapak Ibu sebagai bahan refleksi kita bersama. Nah Bapak Ibu, tentunya refleksi itu harus dari kedua belah pihak. Tidak yang direfleksi itu gurunya saja, tapi kita perlu merefleksi anaknya. Nah nanti hasil dari refleksi anak tentang pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan akan disampaikan oleh Ibu, sehingga nanti imbang. Kalau sudah imbang, kita tinggal kekurangan kita di titik ini. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja nanti sesi tanya jawab di akhir saja. Baik, Ibu serahkan kepada moderator dulu. Bapak Ibu, demikian hasil dari refleksi pembelajaran yang kemarin sudah kita isi. Secara umum ya tadi hasilnya baik, hanya beberapa yang mungkin perlu ada peningkatan. Selanjutnya untuk refleksi dari siswa akan disampaikan oleh Ibu Dini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMA Negeri 1 Barangkaya, Ibu dari Selasi Pamstunisi SPDMPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf dan Bapak Ibu semua yang tentu saja selalu saya doakan, ayo kita terus belajar dan belajar. Kalau tadi Pak Alfa menjelaskan tentang filosofi pensil, saya juga akan menjelaskan filosofi sebuah besi. Besi itu benda material yang paling kokoh. Dia mampu menahan beban yang luar biasa. Gedung tanpa ada besi tidak akan pernah kuat dan kokoh. Nah, marilah Bapak Ibu, kita menjadi besi. Namun besi itu kalah dengan korosi atau karat. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia tidak dilindungi dan dia tidak menahan diri terhadap hempasan oksigen dan air, dia akan berkarat. Artinya dia akan segera rusak. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita mengajak Bapak Ibu menjadi sebuah besi? Teruslah belajar dan belajar memperkokoh diri, menahan hempasan walaupun di luar sana kita harus menerapkan pembelajaran IKN, implementasi kurikulum merdeka yang mungkin nanti sebentar lagi namanya akan diganti, tapi di dalamnya masih sama. Bapak Ibu harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai
Di sini kita lihat grafiknya, ada yang cukup. Guru besar. Baik, di sini ada yang cukup. Saya tidak tahu Bapak Ibu melakukan atau tidak, tapi alhamdulillah mereka menilai bahwa yang mengisi survei ini yang sebagai responden mengakui bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas. Kemudian selanjutnya penugasan dan sistem evaluasi pada setiap pertemuan. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan asesmen formatif pada setiap pertemuannya. Di sini hasilnya baik. Namun untuk cukup dan sangat baik ini masih banyak yang cukup. 139. Berarti Bapak Ibu mohon mengingatkan kita bisa merefleksi itu jika kita melakukan assessment. Kalau tidak ada hasil assessment, otomatis kita tidak tahu umpan balik kepada kita atau refleksi terhadap kita. Apakah pembelajaran kita di hari itu sudah baik atau belum. Kemudian tindakan guru dalam menumbuhkan minat dan semangat belajar. Ini juga baik, ada 300 anak, kemudian yang cukup ada 130 dan sangat baik 156. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah menumbuhkan minat dan semangat belajar mereka. Kemudian standar penilaian yang ditetapkan oleh guru. Nah, di sini yang baik 357 anak. Sedangkan yang cukup itu ada 129 anak dan sangat baik masih 123. Kalau kita lihat prosentasenya ternyata sebenarnya kalau ini kan dari 1.200 sekian yang mengisi survei ada 600-an, berarti baru seperempatnya 50% untuk yang baik 300 dari 1.240%. Sekitar 40% yang menganggap kita sudah melakukan standar penilaian dengan baik. Pemberian masukan dan pujian terhadap guru. Nah, ini yang baik 288, kemudian yang cukup 115 dan sangat baik 185. Ya, lumayan sudah hampir 112 dibagi 2. 60 dibagi 2 ya, 600 dibagi 2 ya, 70%. Baik, kejelasan suara guru dalam menerangkan materi. Walaupun Bapak Ibu ada yang menggunakan mic, mungkin nggak pede kali ya dengan suaranya yang sangat kecil. Kecuali saya, suaranya menggelegar. Kalau saya ngajar mungkin sampai kelas sebelah pun terdengar. Alhamdulillah anak-anak dengan intonasi maupun vokal Bapak Ibu ternyata sudah dirasa cukup. Walaupun mungkin saya pernah observasi ke salah satu orang guru yang suaranya tidak terdengar menurut saya, di belakang agak samar-samar. Tapi kalau saya dengar Pak Agus sedang ngajar, luar biasa, Pak Agus suaranya kencang. Nah, kemudian penjelasan materi oleh guru dalam pembelajaran pada setiap pertemuan ini juga sudah baik 390, berarti 40%-nya juga sudah menganggap Bapak Ibu baik dalam menjelaskan materi. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi pada setiap pertemuan ini juga 318 sudah baik. Kemudian 193 sangat baik. Yang cukup ini mohon Bapak Ibu mungkin masih ada di kelas kita yang merasa kita belum mampu menjelaskan materi. Kita bisa ulik itu dengan umpan balik. Tindakan guru dalam membuka suasana belajar yang menyenangkan ini juga sudah 40%-nya itu menganggap baik dengan permainan ataupun games. Ini survei ini kita ambil setelah Bapak Ibu melakukan observasi yang pertama. Ternyata luar biasa ya, dengan kita observasi itu membuat anak suasana belajarnya lebih nyaman. Ketepatan guru dalam mengumumkan nilai ujian. Nah, dengan kita memanfaatkan IT ternyata mempercepat kita memberikan mengumumkan nilai. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tolong untuk nilai tidak hanya sekedar di-share, tapi
tertutup, mereka tidak bisa melihat. Nah, nanti setelah selesai baru saya bahas bareng-bareng. Kemudian strategi pembelajaran yang menarik. Nah, dengan cerita dari Bu Kepala Sekolah tadi yang mengobservasi Bapak Ibu, ternyata kita dianggap sudah mulai mampu mendiferensiasi maupun memodifikasi strategi pembelajaran yang menarik. Kemudian penampilan dan cara berpakaian guru. Nah, ini sudah sangat baik dinilai. Ada 291 yang menilai sangat baik, kemudian ada yang baik 282, yang 41 cukup. Mohon Bapak Ibu mungkin mulai memperhatikan penampilannya, rambut jangan sampai gondrong, dirapikan, ya. Kemudian baju juga jangan asal-asalan. Mohon kita menggunakan baju itu kan sesuai dengan aturan. Kalau ingin murid-murid kita menggunakan baju sesuai aturan, berarti gurunya yang harus memberi contoh. Kita kan guru itu baik Bapak Ibu, secara garis besarnya ini sebenarnya surveinya banyak, ada sekitar 30 soal yang kami rancang, dan jawaban anak-anak alhamdulillah itu sudah baik dan sangat baik. Tapi masih ada yang cukup. Nah, yang cukup ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Di mana kita saat melakukan pembelajaran, rajin-rajinlah untuk memberikan semangat, kemudian umpan balik. Karena umpan balik ini sangat-sangat membantu anak kita untuk memahamkan saat pembelajaran di materi kita. Demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah mau belajar dan mau untuk berubah. Semua bukan untuk kita masing-masing, tapi untuk kemajuan peserta didik kita. Saya ingatkan di akhir, ingat filosofi besi tadi. Jangan sampai kita berkarat termakan zaman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu penyampaian hasil refleksi dari siswa. Setelah tadi disampaikan yang dari guru. Baik Bapak Ibu, sekarang silakan kalau ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau ada yang mungkin yang perlu dikritisi disampaikan, misalnya tentang apa strategi pembelajaran, ya, dan lain-lain. Gimana? Ada tidak? Tidak ada. Berarti sudah sesuai itu ya. Baik yang kita tuliskan ataupun yang refleksi dari siswa, berarti sudah sesuai dengan apa yang kita alami, ya. Kan bisa jadi kan apa yang kita rasakan begini ternyata refleksi dari siswa seperti itu, dan kita memang tidak bisa untuk memaksa siswa menjawab dengan jawaban tertentu, ya. Tapi itulah apa yang dirasakan, dialami oleh